Puji Tuhan, malam ini saya mau bawa firman Tuhan tentang hati. Tapi nanti dihubungkan dengan tabernakel ya. Saya mau belajar saya udah mau mulai mengajar tentang tabernakel, tapi tidak seperti di sekolah Alkitab mendetil banget, nanti kalian akan boring. Tapi saya akan hubungkan dengan keseharian kita gitu. Jadi nanti saya ambil satu bagian, tapi itu semua nanti berhubungan ya. Supaya kita mengenal betapa hebatnya Tuhan itu yang kita sembah dari zaman bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada kota Kanaan. Musa diperintahkan untuk membangun kemah Musa itu yang nantinya akhirnya jadi bait Allah di zamannya nanti itu ya, Salomo gitu ya. Dan itu kemah suci itu yang diperintahkan oleh Tuhan, yang di dalam Keluaran kalau kita baca begitu mendetail sampai kayunya, ukurannya, penempatannya, apanya semua itu mendetail banget gitu ya. Dan itu memberikan arti yang sangat luar sekali. Coba Sony tolong ditampilkan gambar kemah Musa, kemah suci ya. Nah, tapi saya mau awali dengan ayat Matius 22 ayat 37. Sambil kita buka ayatnya Matius 22 ayat 37. Ya, kita baca sama-sama, mari kita berdiri. Sambil gambar itu ya, nanti mau ditampilin Sony. Ya. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sama-sama katakan amin. Setiap habis baca firman kita akan katakan amin. Artinya kita percaya sama firman yang kita baca itu. Nah, ini gambar kemah Musa yang diperintahkan Tuhan ketika bangsa Israel melewati padang gurun. Nah ini ya kalau istilah yang sekarang kerennya sistem knockdown gitu ya. Jadi bisa dilepas dipasang begitu ya. Maka dibilangnya kemah gitu ya, bisa dipasang. Jadi mereka berhenti di tempat mana, nanti dipasanglah kemah ini, mereka menyembah kepada Tuhan ya. Nah udah Son. Ya, jadi malam ini saya bicara tentang hati. Tadi kan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan segenap hatimu. Tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan your heart gitu ya. Hati itu jantung gitu ya, jantung. Kalau kita hati liver gitu ya. Jadi mau menjelaskan sedikit, ketika saya belajar tentang ini, ada sesuatu yang luar biasa yang bikin kita terkagum-kagum gitu ya. Jadi ada yang namanya John Andrew, neurokardiologis, ahli saraf jantung. Dia menemukan waktu itu bahwa di jantung manusia ada 2000 saraf ya. Jadi sel-sel yang kecil-kecil itu ya, yang bekerjanya bukan diperintah oleh otak gitu ya. Tetapi ada satu titik kecil yang disebut S-ano. Jadi S-ano itu ketika saya lihat di Google, S-ano itu jadi singkatan dari saraf atrioventrikular anomali. Jadi disingkat menjadi S-ano ya. Terus di dalam istilah kedokteran lebih sering digunakan istilah AV ya, saraf atrioventrikular tadi yang anomali. Nah, saraf anomali ini dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi karena saya dapat pelajaran ini, kita juga belajar sedikit nih, ngerti nih ya, supaya itu ada apanya tuh hubungannya dengan firman Tuhan ya. Jadi salah satu contoh gangguan irama jantung yang disebabkan oleh saraf AV yang tadi S-ano. Jadi dia itu satu sel yang sangat kecil. Saking kecilnya dia nggak bisa, saking kecilnya itu dia nggak terdeteksi gitu. Tapi ada.
yang kecil itu. Dan S ano itu dikatakannya adalah otak daripada jantung. S ano yang kecil itulah otak dari jantung atau boleh dikatakan nyawa gitu ya. Jadi kalau kita jadi dia seperti S ano titik kecil ini di mana Tuhan mensuplai listrik buat manusia. Jadi Tuhan mensuplai listrik buat manusia melalui S ano ini. Ini satu kejadian yang ajaib banget. Jadi jadi di tubuh kita ini ada listrik gitu ya. Di tubuh kita ini ada listrik. Jadi kalau orang sakit koma terus mau meninggal kan dokter langsung kasih shock itu ya, elektrik gitu ya. Shock elektrik ditaruh. Nah itu suami saya pernah mengalami itu ketika di Mayapada ngapain ya? Endoskopi dan kolonoskopi. Endoskopi yang masuk dari sini, kolonoskopi yang masuk dari anus. Terus waktu itu si om itu, saya dipanggil masuk, boleh lihat dia kerja. Tapi itu sesuatu yang di luar dugaan. Ternyata suami saya hilang napas pada waktu itu. Sampai saya bilang, udah dokter stop, jangan lakukan. Terus dokter bilang, coba ambil itu shock elektrik itu. Jadi bukan ditekan begini ya, di shock elektrik begitu. Jadi akhirnya napasnya kembali lagi gitu. Tapi waktu suami saya mau meninggal, dokter tekan ininya sampai saya jerit, jangan, tadi saya sudah tanda tangan, saya nggak mau ditekan-tekan begini gitu ya. Kasihan banget gitu ya. Nah tapi shock elektrik sama ditekan-tekan itu beda. Tapi shock elektrik itu dia ada satu alat gitu, jadi kejut listrik gitu ya, kejut listrik. Nah itu tidak kelihatan ya. Tapi orang mati dan hidup tergantung daripada titik itu. Makanya kalau koma shock elektriknya bukan di otak. Coba bayangkan. Kan kalau ditanya sama dokter. Sentral daripada kehidupan tubuh kita ini apa? Otak. Tapi sebetulnya ketika diselidikin itu S ano yang ada di jantung. Ya, jadi itu seperti nyawa gitu ya. Nah sel-sel sekecil apapun dipelajari, tapi kalau sudah nyawa nggak ada orang bisa selidiki. Sampai sekarang nggak ada spesialis nyawa, yang ada spesialis jiwa ya. Orang belajar tentang kejiwaan, tapi spesialis nyawa tuh nggak ada. Nah itu S ano itulah milik Tuhan ya. Nah kenapa saya jelaskan S ano? Ketika saya belajar S ano itu ternyata yang tadi menurut istilah di sini adalah AV gitu ya. Bahasa Inggrisnya AV gitu kan. Jadi dia itu kalau kita hubungkan dengan tabernakel kemah Musa, dia adalah ruang maha suci. Wow, ya. Ruang maha suci. Ya, jadi ini sangat menarik kalau ketika saya belajar, saya harap kamu juga bisa menarik gitu ya. Jadi manusia hidupnya tergantung kepada roh itu. Roh itu dari mana? Itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang mensuplai listrik di dalam tubuh kita ini sehingga ada nyawa, ada kehidupan. Itu yang dalam bahasa Ibrani disebut ruah ya, ruah hakodes itu ya. Ruah hakodes, ruah roh yang Tuhan hembuskan di dalam kita. Itu adanya di dasar, di sel yang kecil itu gitu ya. Nah sekarang kita lihat itu. Jadi sumber listrik di tubuh kita ini adanya di jantung, bukan di kepala, adanya di jantung. Maka ada orang yang kalau tubuhnya ditempelin besi ada yang nempel kayak magnet. Pernah dengar nggak? Ya pernah kan kalau ditempelin itu ternyata orang itu mengandung listrik tubuhnya. Padahal semua kita ini memang ada listrik di dalam tubuh kita gitu ya. Nah kalau orang kena serang jantung tadi saya katakan maka dokter akan mengadakan shock elektriknya di dada bukan di kepala. Coba kalau ke otaknya yang disetrum, coba bayangkan di sini nggak ada listriknya, otaknya disetrum langsung goeng ya, langsung goeng ya. Nah sekarang kita lihat hubungannya dengan tabernakel yaitu ruang maha kudus. Jadi S ano yang ada di dalam tubuh kita itu adalah ruang maha kudus kalau kita hubungkan dengan tabernakel ya. Ruang maha kudus itu ada apa di dalamnya? Coba ditampilkan. Ruang maha kudus itu di dalamnya cuma ada tujuh perabot itu. Nah ya ruang maha kudus, bukan ada satu lagi yang kemah yang lebih jelas bukan dari kayak tadi gitu ya.
kira-kira gini ya, posisinya kayak gini. Banyak gambarnya tapi saya lebih senang ambil ini. Seeing Christ in tabernacle ya, in the tabernacle gitu ya. Jadi yang pertama itu korban mesbah korban bakaran itu halaman ya. Terus ada kolam basuhan. Lalu yang di tengah ada mesbah dupa, kiri kanannya meja roti dan menorah atau kaki dian. Yang di atas, jadi yang begini nih halaman, yang begini nih vertikal ya. Yang begini vertikal itu adalah ruang kudus, yang di atas adalah ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu nggak ada orang bisa masuk sembarangan kecuali imam besar. Ya, imam besar yang masuk ke dalam pun kakinya harus dipasang rantai. Supaya kalau terjadi kesalahan dia mati di sana, nggak ada orang berani masuk ambil mayatnya. Jadi ditarik itu tali ya keluar gitu. Nah, di dalam tabut di dalam ruang maha kudus itu cuma ada tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah itu isinya cuma ada 3. Yaitu buli-buli yang berisi mana, tongkat Harun, dan juga satu lagi apa, siapa yang bisa jawab? Ada beng-beng nih. Beng-bengnya masih ada sisa nih bekas Valentine kemarin. Ada 3, satu lagi tongkat Harun. Tongkat Harun, buli-buli berisi mana, dan juga apa satu lagi? Iya, 2 loh batu ya. Nah, di ruang maha kudus itu cuma ada hadirat Allah. Coba tampilin gambar yang satu lagi. Yang ada tulisan Sekina. Jadi ini gambaran daripada Yesus Kristus salib gitu ya. Coba lihat dari Tara, Yesus belum lahir. Ya, belum ada Yesus. Tapi udah ada garis-garis begininya gitu. Itu kan luar biasa sekali dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai sekarang zaman Roh Kudus ya. Itu tetap ada. Nah, ini kalau kita lihat susunan dalam bahasa Ibrani itu. Terus tapi bawahnya bahasa Inggris. Memang lebih tepatnya ke dalam bahasa Inggris. Yang paling atas itu ruang maha kudus yang ada tabut Allah. Paling atas itu tulisannya apa? Sekina. Bukan kita, jangan bangga. Kemuliaan Allah. Jadi di ruang maha kudus itu ada kemuliaan Allah. Itu semua tertutup. Hordengnya kan dibatasin dengan hordeng. Hordengnya itu tebalnya 1,5 meter. Dibuat dari emas, keren ya, hordeng dari emas. 24 karat, sekitar 64 kilo. Nanti tolong dihitung dengan harga emas sekarang 1 juta berapa duit gitu ya. Itu tuh hordengnya doang tuh ya. Dimana tirai itu terbelah menjadi 2 ketika Kristus menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Artinya apa? Ketika tirai itu terbelah 2. Kita bisa datang kepada Tuhan tanpa perantaraan imam besar lagi. Karena yang menjadi imam besar itu sendiri adalah Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Nah, di dalam ruang maha suci itu dikatakan tidak ada lampu. Terangnya dari mana? Tidak ada lampu. Terangnya adalah dari Tuhan. Keluar dari tabut itu. Luar biasa ya. Tabut ini kepingin juga ketemu gitu kalau ke Israel gitu ya. Tabutnya tuh bagaimana gitu ya. Di mana kalau ada tabut di situ ada kemuliaan Allah. Dan di situ ada kemenangan. Ketika ada tabut Allah, ada kemuliaan Allah, di situ ada kemenangan yang sangat luar biasa. Tadi kalau dikatakan sel yang terkecil atau listrik itu adalah di dalam hati kita. Itu adalah ruang maha kudus. Ruang maha kudus seperti yang ada di tabernakel. Nah, sekarang kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 12. Tampilin aja jadi kita boleh cepat. Yohanes 16 ayat 12. Yesus mau bicara banyak, ya. Yesus mau bicara banyak, tetapi pada nggak ngerti. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, ini kalau kita lihat, judulnya apa Son? Bagian atasnya, ini di dalam Yohanes 12 ini, kita lihat judulnya. Kenapa Tuhan ngomong begini nih? Yohanes 12,
Yohanes 16 ayat 12. Kita lihat perikopnya, judul perikopnya. Pekerjaan penghibur. Ketika Yesus mau naik ke surga, mau kirim penghibur, Yesus berkata begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, gitu ya. Jadi banyak rahasia yang kita tidak tahu, tetapi iblis tahu. Banyak rahasia yang kita tidak tahu, tapi iblis tahu. Dan iblis berusaha buat kita supaya kita nggak ngerti-ngerti gitu loh. Apalagi yang jarang ibadah. Ibadahnya setahun 3 kali. Paskah, hari Pantekosta, hari Natal. Nah ini pasti gak ngerti. Ya, maka iblis tahu, dia berusaha bikin kita tidak mengerti. Kan Tuhan sendiri bilang, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu belum dapat mengerti. Maka kita harus belajar. Selasa yang lalu saya diundang khotbah di ibadah wanita di itu Bekasi, GPDI juga ya, GPDI Aletia itu. Aku bicara tentang lack of knowledge, di mana kalau orang kurang pengetahuan tentang firman Allah, ada banyak kesalahan yang kita akan lakukan. Yang firman Allah tidak boleh lakukan, tapi karena kita kurang pengetahuan firman Allah, kita lakukan. Akhirnya lama-lama kita membenarkan diri sendiri. Maka ayat pembukaan tadi saya ambil di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh kehidupanmu. Kehidupanmu apa? Nyawamu, dengan seluruh nyawamu. Kasihilah Tuhan. Ya. Terus kita lihat lagi di sini. Ya, kenapa saya beri judul hati? Karena gini, tadi kan kita ayat buka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, di dalam Roma 2 ayat 16, Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Coba tampilin Son. Nih, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberikan akan menghakimi segala sesuatu, sama-sama katakan, yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Siapa yang tahu isi hati saya? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Saya pun enggak tahu isi hatimu apa. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati kita. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh kehidupanmu atau nyawamu. Jadi apapun yang terjadi kita tetap mengasihinya, itu perintah. Matius 22 ayat 37 itu perintah Tuhan. Untuk kita mengasihi dia. Yang kedua untuk kita mengasihi sesama. Kenapa? Roma 2 ayat 16 katakan Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Artinya yang orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jelas ya, dia akan menghakimi. Jadi bukan ditakut-takutin loh, bukan ditakut-takutin. Nah, setiap orang kita ini semua dikasih waktu oleh Tuhan. Tiap detik hidup kita, apa yang kita lakukan baik yang jahat maupun yang baik itu direkam. Ya, itu direkam terus dan tidak dapat dihapus. Karena apa? Karena waktu itu bukan milik kita. Waktu itu adalah milik Tuhan. Dan cuma dipinjami 1 kali. Waktu itu akan diambil oleh Tuhan. Kapan diambilnya? Waktu kita mati. Waktu itu milik Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Setiap detik dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu direkam oleh Tuhan. Dan ketika waktu itu diambil, rekaman itu akan dibawa ke mana? Ke meja hakim. Nanti dibuka rekaman itu. Wah, kamu begini. Kelihatan di situ kamu ibadahnya cuma pura-pura. Kamu gak sungguh-sungguh. Kamu gak setia sama istrimu. Kamu gak setia sama suamimu. Kamu penipu. Misalkan di sini gak ada, itu artinya misalkan.
itu nanti kebaca semuanya. Maka kata Tuhan tadi, Dia akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi kalau di pesawat jatuh ada black box yang akan diambil, dibuka, diselidiki kenapa itu terjadi. Dalam hidup kita ada white holy box. White holy box ya, di mana ketika kita mati Tuhan akan buka itu white holy box kita. Apakah kita sungguh-sungguh waktu kita di dalam dunia ini melakukan firman Allah, melakukan segala sesuatu yang boleh memuliakan Allah, atau malah kita mempermalukan nama Tuhan ya. Nah, ada apa dengan hati? Ya, ada apa dengan hati? Nah, kita akan belajar meja hati kita masing-masing. Nah, ini yang kedua adalah dihubungkan dengan 3 benda yang ada di ruang suci. Kan tadi ada halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Ada 3 benda yang di dalam ruangan suci. Yaitu 3 perkakas, menorah atau kaki dian, mesbah dupa, meja roti. Nah, berhubungan dengan firman Allah bicara dengan tentang hati, maka yang akan saya bahas pada malam ini adalah meja roti. Ya, meja roti. Coba tampilin, nah ini meja roti. Meja roti, rotinya itu bicara firman Tuhan. Kalau mesbah dupa yang di tengah itu bicara penyembahan. Nah, meja roti ini bicara firman Tuhan. Kenapa ada pegangan kiri kanannya? Karena ketika imam membawa meja ini tidak didorong tapi dijunjung. Dijunjung gitu ya, dipegang kayak orang dipanggul gitu. Itu artinya apa? Kita harus menjunjung tinggi firman Tuhan lebih dari hidup kita sendiri. Ya, jadi setiap gerakan, setiap apa yang mau dilakukan itu semua ada artinya. Begitu mendetilnya Tuhan kita itu untuk ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan. Maka kita nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, 2 Korintus 3 ayat 3. Coba kita baca. 2 Korintus 3 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kalau tadi saya katakan begini, Tuhan di ayat pembukaan, Tuhan suruh kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Terus Tuhan katakan Dia akan menghakimi yang tersembunyi di dalam hati. Rasul Paulus berkata, kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, artinya bukan tato. Tulis nama Nila di hatimu gitu ya. Kan orang kalau lagi cinta di sini ditulis Nila, di pusat ditulis Nila. Ya ampun, di punggung ditulis namanya pacarnya. Ketika putus dihapus lagi, ganti lagi nama yang lain gitu ya. Nah, bukan yang itu yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu. Seperti yang di atas gunung Sinai 2 loh batu, bukan. Melainkan dikatakan pada loh daging, yaitu hati manusia. Betapa kita harus jaga hati, kan Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati berperan penting banget. Maka tadi dikasih penjelasan tentang S-ano. Disitulah ruang Maha Kudus, disitulah Tuhan ada di hati kita yang paling dalam. Apakah kita mencintai Dia sungguh-sungguh? Saya tuh kalau ada orang bawa pujian terus lagunya betul-betul berhubungan satu dengan yang lain ya. Itu hati udah
terharu, udah ada sentuhan Roh Kudus yang membuat aduh benar Tuhan benar. Sampai ketika kita bilang ku mau cinta Yesus selamanya. Itu keluar dari hati yang betul-betul benar Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi ada tuntunan Roh Kudus yang begitu indah. Nah, itu tertulis di dalam hati kita ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita berkata-kata, karena hati kita bersih maka yang keluar adalah sesuatu yang indah, yang bisa memberkati orang, yang bisa menguatkan orang. Nah, sekarang kita belajar meja roti. Ada apa di meja roti? Itu tersusun 6, sini 6. Berarti kan ada 12 roti, 6. Itu ada artinya 6. Berapa jumlah Alkitab kita? Perjanjian lama dan perjanjian baru berapa? Jawab yang keras, beng-beng masih ada. 66. Yang belum tahu ingetin. Jadi jangan ditanya ntar bengang-bengong. 66 ya. Itu di meja roti udah ada simbolnya 66. Nah, meja roti itu di atasnya ada roti, mejanya dari emas ya. Ada pikulan yang tadi saya bilang, ada kakinya, itu semua punya artinya. Nah, piringnya aja dari emas. Konglomerat ada makan pakai piring emas enggak ya? Sekali-sekali kalau ketemu tuh ada yang kenal tanya, Pak di rumah makan pakai piring emas enggak, saking kayanya gitu ya. Berita yang terhangat apa? Korupsi di Pertamina ya, ratusan triliun. Nolnya bagaimana ngitungnya ya. Karena kita gak punya, kita jadi gak bisa ngitung nol yang gitu banyak ya. Nah, di atas roti dikatakan ada kemenyan. Jadi jangan bayangkan roti itu atasnya abon, kismis, srikaya atau coklat. Atasnya kemenyan. Lalu sehingga harum, ada campuran 5 macam rempah-rempah. Ada mur gitu ya, pokoknya rempah-rempahnya ada. Dikatakan harga yang paling mahal mur, kemenyan itu semua ada lemur. Harga mur dikatakan 1 ons mur 100 juta. Pengen ngeliat, kita ke Israel lihat mur kayak apa ya. Terus bayangkan roti wanginya 100 juta. Itu roti yang ada di kemah gitu ya. Nah, itu semua punya arti, bukan artinya dikasih wangi-wangian, tapi bicara hati. Bicara hati kita. Meja bisa dipikul, ya, harus berdiri sendiri. Jadi roti adalah firman Tuhan yang harus dijunjung tinggi dalam hidup kita. Meja roti nih ya. Rotinya bicara firman. Meja hati kita. Yuk kita baca Yesaya 28. Ini agak keras firman Allah nih ya. Yesaya 28 ayat 8. Coba ditampilin Sony. Yesaya 28 ayat 8. Sungguh segala meja penuh dengan muntah. Aduh. Kotoran. Sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dalam bahasa Inggris ditulis, for all tables are full of vomit and filthiness. Filthiness itu yang jorok-jorok gitu ya. So there is no place clean. Tidak ada lagi tempat yang bersih. Di dalam bahasa Ibrani-nya apa? Muntah atau kotoran itu. Dia pakai satu kata aja. Coah. Tulisannya TSOAH. Coah. Apa itu coah? Bukannya cuanyo gitu ya. Bukannya coanda. Bukan ya. Coah bahasa Ibrani. Artinya maaf. T-A titik-titik. Maaf. Itu kotoran. Kotoran manusia. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan segala meja itu penuh dengan kotoran manusia. Betapa jorok, kotor dan jijiknya sehingga dikatakan tidak ada tempat yang bersih lagi. Wow, sampai sebegitunya hati manusia digambarkan yang tidak melakukan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan kenapa? Meja roti. Meja itu harusnya ada apa?
Roti. Mejanya bicara hati kita, rotinya bicara firman. Berarti di meja hati kita itu harusnya penuh dengan firman. Tapi kalau orang yang gak mau nurut, meja hatinya penuh dengan segala kotoran manusia dikatakan. Keras banget ya firman Tuhan ya. Tapi emang itu firman yang harus kita dengar. Karena itu Tuhan bilang jaga hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya di meja hatimu ada kemenyan, ada mur yang mengeluarkan bau yang wangi. Kemanapun kamu pergi orang merasakan keharumanmu. Bukan karena parfum bakaran. Tapi karena perilaku kita yang baik, hati kita yang tulus. Itu mengeluarkan bau yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ini ada banyak anak Tuhan udah gak takut sama Tuhan. Dia lebih senang melakukan apa yang hatinya mau dia lakukan. Hati-hati. Serem sekarang ini. Ketika iblis, kan saya udah pernah bilang ya, ketika iblis dia gak bisa bikin kita jadi jahat, dia gak bisa bikin kita berdosa. Dia bikin kita jadi orang yang so tahu, dia bikin kita jadi orang yang so benar sendiri, dia bikin kita jadi orang yang kayak ahli Taurat yang hanya melihat kesalahan-kesalahan orang. Tanpa kita sadari, kita rasa kita benar, tapi sebetulnya kita sedang dipakai oleh iblis untuk tidak menyenangkan hati Tuhan, hati kita. Kenapa kita gak boleh lihat kejelekan orang terus kita bilang, aduh jangan ke gereja deh begini karena lu malu-maluin orang aja begini. Gak boleh lu. Gereja gak boleh menolak orang untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Ingat cerita di Alkitab. Perempuan yang berzina, yang harusnya dirajam mati oleh batu. Ditimpuk gitu maksudnya, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan bilang, enggak ada orang yang mau hukummu, aku suruh siapa yang mau rajam dia lakukan. Siapa yang merasa tidak berdosa lakukan dulu. Satu-satu pergi karena merasa semua berdosa. Kita ada dosa, jadi kita gak boleh menghakimi orang sedemikian rupa. Tuhan bilang pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Tuhan melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Selalu Tuhan berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata indah banget. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan beri kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Berubah hidupmu. Dari yang tadinya mungkin tidak benar menjadi benar. Jangan berubah hidupmu dari yang benar menjadi tidak benar. Jangan. Ya karena waktu tidak akan terulang lagi. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita. Kalau dulu kayaknya orang yang tua yang mati duluan. Yang muda-muda enggak loh. Sekarang yang muda-muda kadang-kadang mendahului yang tua. Dia mau pergi duluan. Ya kita gak bisa tahan ya. Bener gak? Kita gak bisa tahan dia mau pergi duluan. Karena Tuhan udah panggil dia. Lucu dah ya. Jadi saya kalau pelayanan dengan wanita di Bekasi itu. Dia hanya pujian 2 kali. Terus firman Tuhan terus diskusi. Firman yang saya bawakan tuh didiskusi, dialog. Yang tanya begini. Bu Nila dia bilang gitu. Teman saya rajin berbuat kebaikan. Tapi dia bunuh diri katanya begitu. Ini masuk surga enggak? Waduh. Ada yang bisa jawab gak di sini? Masuk surga enggak? Dia baik banget hidupnya. Rajin beramal. Tapi dia bunuh diri. Sampai ada yang bilang maaf. Kusnul khotimah gitu kalau gak salah. Jadi matinya bagus gitu. Tapi kata firman Tuhan apa? Kita gak berhak atas nyawa kita. Waktu itu tadi saya bilang siapa yang punya? Tuhan yang punya. Kalau bunuh diri, dia diterima di sorga yang mulia. Terus orang yang mati meninggal karena dia kurang berbuat amal, dia gak masuk surga. Jadi kalau kita berbuat baik, kita korupsi, kita bagi-bagi berkat sampai di kampung kita kayak malaikat masuk surga. Wow, Tuhan gak adil. Betul gak? Tuhan gak adil. Kata saya ketika orang masuk surga.
Ketika kita baca 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Siapa yang dipilih? Siapa yang diundang ke pernikahan itu? Siapa yang dipilih? 5 anak darah yang pandai. Kenapa dia pandai? Dia punya Roh Kudus. Dia punya firman. Dia berjaga-jaga. Bukan beramal. Tapi memang ketika kita cinta Tuhan, kita melakukan firman Allah, otomatis kita akan beramal. Kita akan mengasihi orang lain. Kan itu firman. Perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi itu mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kan tadi ada ayat yang kita baca. Iblis dia tidak mau kita bertumbuh. Iblis dia gak mau kita mengerti firman Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa peralat kita. Iblis dia datang sebagai bukan kayak suster ngesot di film yang serem-serem tuh. Bukan datangnya wah gitu. Terus kamu lari kaget. Si Randy kaget tuh. Kaget ya. Dia tegang banget tuh. Dia sampai kaget gitu. Terus dia pukul tuh istrinya. Aduh. Ya. Kalau iblis datang kayak begitu. Wow. Enggak. Dia datang dengan manis sehingga kamu gak bisa bedain. Dia tuh iblis apa siapa. Penggoda. Dia ini iblis apa penggoda. Kita gak bisa bedain. Karena manis sekali cara dia. Akhir zaman 66 sudah muncul di mana-mana. Dalam bentuk teknologi yang menguasai manusia. Ya, dalam bentuk teknologi yang menguasai manusia. Artinya ketinggalan zaman gak sih setan itu? Kagak. Dia mengikuti zaman. Sekarang Tante Nila udah mulai belajar nih banyak. Jangan sampai gue ketinggalan zaman gitu loh ya. Kalah sama iblis. Ntar aku dibohongin nih sama iblis. Aku belajar. Makanya anak-anak Sakinah belajar supaya engkau tidak bodoh. Kata Efesus 5 ayat 17. Janganlah engkau bodoh. Tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Nah, iblis bisa pakai seseorang yang jago teknologi. Iblis bisa pakai seseorang yang jago teknologi bagaimana? Siapa yang jago teknologi? Iblis tahu dan mengawasi gerak-gerik kita. Yang bikin virus, kamu pikir tuh virus tuh bencana alam kah? Bukan. Tanah longsor itu bencana alam. Tapi kalau virus, SARS, apalagi flu babi, flu burung, COVID-19, Omikron, itu semua bikinan manusia. Orang yang jago di bidangnya. Orang yang jago teknologinya. Ketika dia bisa bikin virus, dia bikin vaksinnya. Ketika virus disebarkan di negara berkembang yang penduduknya padat dan banyak. Sebar semua orang kena kayak COVID kemarin. Kadang-kadang kalau mikir COVID kemarin itu kayak monster itu ya, binatang yang kecil itu ya. Nggak lama lagi vaksin keluar. Semua berebutan untuk bisa divaksin. Itu iblis bermain di orang yang jago. Di orang yang otaknya pinter. Hati-hati. Dulu waktu saya tinggal di Malaysia. Ada isu yang sangat menyeramkan. Karena salah satu keluarga di Malaysia anaknya pinter sekali. Tiba-tiba hilang. Enggak pernah kontak orang tuanya lagi. Ternyata selidik punya selidik. Dicomot sama NASA. Pinter anaknya. Jadi dia dipekerjakan di sana. Selama dia dipekerjakan sana, udah pasti dia gak bisa bergerak apa-apa. Dia gak bisa menghubungi keluarganya, dia gak boleh. Karena ilmunya lagi dipergunakan. Kita gak tahu untuk hal yang baik apa enggak. Karena berita itu tidak mendetail gitu. Jadi kayaknya secret gitu ya, rahasia gitu. Puji Tuhan, kita biarlah jago dalam firman Tuhan. Senang banget ya dengar kesaksian Pak Kama. Si Bontot bisa jadi pendeta.
Nggak gampang memang untuk mengarahkan anak untuk sekolah Alkitab, apalagi anak-anak muda. Hidup lagi senang-senangnya, masa muda tidak akan terulang. Kapan lagi gue hura-hura, ya enggak? Tapi dia memilih yang terbaik untuk melayani Tuhan. Selamat ya Pak Kama, Ibu Ros. Saya ikut bangga ya, apalagi Tuhan di dalam sorga bangga. Lebih bangga lagi kalau ada anak Sekinah. Tante Nila tahun depan aku sekolah Alkitab. Didoakan terus sama saya ya. Saya bilang, saya pikir saya juga gak pernah bisa sekolah Alkitab loh. Tapi ternyata enggak. Saya masih punya kesempatan. Walaupun jadi murid tertua ya. Ya biarin, pokoknya ilmu kan gak ada kata tua. Ya, ilmu gak ada kata habis. Boleh terus kita pakai ya. Nah, jadi hati-hati, kita bisa dipakai oleh iblis. Melalui kesombongan kita, melalui keyakinan kita akan diri kita sendiri. Gue ini hebat, gue ini luar biasa, bos-bos pada senang sama gue. Hati-hati, seandainya pun Anda hebat, Anda dipakai, Anda diberkati, ingat semua itu karena Tuhan. Ya, jadi ketika kita sadar itu semua karena Tuhan, kita akan berdoa, Tuhan tolong aku agar aku bisa jaga meja hatiku. Agar meja hatiku itu penuh firman. 12 roti itu ada di mejaku. Bukan seperti yang firman katakan bahasa Ibraninya coa. Bukan full of vomit. Bukan. Tapi penuh dengan firman. Ketika hati kita penuh dengan firman, yang meluap adalah firman. Yang keluar adalah firman. Mau tidur seperti saya ajarkan bagaimana? Nyanyi lagu gereja. Muliakan Tuhan. Atau ingat, oh iya Tuhan tadi firman Tuhan indah banget ya. Apa tuh kasihilah musuhmu gitu kan ya. Atau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah itu firman kita baca sebelum kita tidur. Misalnya kamu gak buka Alkitab gak apa-apa, no problem. Kan firmannya udah tertulis di dalam loh hatimu. Amin. Jadi ketika kita merem, firman itu keluar. Terima kasih Tuhan. Aku mau jaga hatiku dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita kalau hati kita gak baik ya lirikan kita aja orang udah tahu loh. Lirikannya sadis gitu kan ya. Senyumannya orang tahu. Kok senyumannya nyinyir gitu. Kalau saya sih enggak ya. Aduh makanya kalau ketawa yang tulus ya. Kalau senyum yang tulus. Kalau muji yang benar. Jangan, cantik bener. Padahal bajunya acak-acakan, rambutnya belum disisir misalnya. Terus Anda bilang puji banyak, cantik banget. Udah ketahuan tuh Anda bohong. Ya kita belajar ya hidup benar. Kita jaga meja hati kita biar penuh dengan firman. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri.